pahami ketika kita menggunakan framework, yaitu routing, ya. Jadi ini adalah contoh gambaran ya dari arsitektur Laravel. Jadi pertama, user melakukan request ya dengan mengetikkan alamat URL, ya. Kemudian alamat URL tersebut akan diarahkan oleh routing. Jadi oleh routing nanti bisa diarahkan ke controller, atau diarahkan ke view, atau diarahkan ke browser kembali, ya. Akan tetapi prosedur yang standar dari routing diarahkan ke controller. Nah, controller ini akan melakukan logika bisnisnya, ya. Di controller terkadang membutuhkan interaksi dengan model ini akan mengakses database, ya. Kenapa di sini diperlukan model? Kenapa kok tidak langsung controller mengakses database? Pertama, tujuannya untuk modularisasi, ya, agar untuk pembagian pekerjaan lebih mudah. Jadi ada yang mengerjakan logika bisnis, ada yang mengerjakan urusan database. Atau bisa juga dengan adanya model ini, ketika kita mengganti database, kita juga lebih mudah. Jadi misalnya sebelumnya menggunakan database MySQL, kemudian pindah ke Oracle atau ke Postgre, maka kita tidak perlu menulis ulang model, ya, karena model ini berlaku umum untuk jenis database yang sama. Kemudian ketika data sudah diperoleh ya oleh controller dari model, berikutnya controller akan memanggil view. Nah, di view ini isinya adalah HTML, CSS yang akan ditampilkan ke user. Ya, bisa juga di sana ada script JavaScript. Ya, ketika ini saya contohkan proyeknya dengan nama perpustakaan. Ya, jadi ketika Anda menginstal, di sana ada beberapa direktori yang sudah di-download, ya. Yang pertama app, ya, atau app. App ini berisi kelas-kelas yang akan kita kerjakan. Di antaranya di sana ada kelas controller, ya. Nanti kita akan banyak berurusan dengan controller. Kemudian juga ada kelas model, ya. Berikutnya adalah direktori Bootstrap, ya. Direktori Bootstrap ini adalah direktori yang berisi kelas-kelas yang dipanggil ketika aplikasi mulai dijalankan. Kemudian di Bootstrap juga terdapat case, ya. Case ini adalah file yang dibuat oleh aplikasi agar proses atau bekerjanya aplikasi itu lebih cepat, ya. Jadi di case ini yang membuat filenya adalah aplikasi, ya. Saya pastikan kita tidak akan mengedit file yang ada di case. Kemudian config, ya. Config ini berisi konfigurasi, ya. Jadi di sini sesuai dengan penamaan filenya, ini ada beberapa macam konfigurasi yang ditulis di sini, ya. Misalnya ada database, autentikasi, case, dan macam-macam. Kemudian database, ya. Database ini nanti kita banyak berurusan dengan file yang ada di migration, ya. Di migration ini adalah bagaimana kita membuat tabel atau mengisi tabel menggunakan script Laravel. Suara saya masih bisa didengarkan? Mohon maaf, Pak. Macet. Masih bisa, Pak. Jadi dengan migrasi database ini, kita bisa membuat tabel atau menginsert ke dalam tabel atau melakukan hal yang lain yang berhubungan dengan database. Ya, kemudian ini adalah node modul.
Node modul ini kalau kita menggunakan Node.js. Kemudian ada directory public. Nah, directory public ini adalah directory yang kita publikasikan di internet. Jadi ketika orang itu mengakses atau user itu mengakses, yang diakses pertama kali adalah index.php. Kemudian resource. Nah, resource ini adalah berisi sumber daya yang kita gunakan. Ya. Contohnya di sana ada resource untuk CSS. Jadi kalau kita menulis file CSS nanti kita simpan di sini, bukan di public. Ya. Kemudian ada JavaScript, ya, ada language atau translasi bahasa. Kemudian kita nanti akan banyak berurusan dengan view. Ya, view ini adalah isinya script HTML, ya, beserta script Laravel. Jadi kalau kita mau mengedit HTML itu nanti kita mengedit di view. Kemudian routes, ya. Routes ini adalah berisi file routing. Ini yang akan kita bahas hari ini, ya. Terutama nanti kita akan banyak menggunakan atau mengedit file routes web.php, ya. Kemudian ada storage, ya, ini untuk penyimpanan yang lain selain database. Kemudian ini directory test, ini untuk unit testing, ya. Kemudian vendor ini adalah plugin yang kita install, ya, yang kita gunakan. Kemudian yang penting yang berikutnya adalah .env. Nah, .env ini adalah berisi konfigurasi yang sederhana, ya. Kalau konfigurasi yang kompleks tadi ada di directory config, ya. Biasanya kita cukup menggunakan konfigurasi di .env, ya. Misalnya di sana ada pengaturan MySQL, ya. Kemudian hostnya, portnya, database, user, password itu nanti diatur di .env. Itu untuk struktur untuk routing, ya. Jadi ini tadi arsitektur Laravelnya, kemudian juga sudah saya jelaskan bagaimana struktur direktorinya, ya. Ini adalah routing dasar, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan file routing itu ada di routes/web.php, ya. Kalau kalian menginstal yang Laravel versi 7 tampilannya akan seperti ini, ya. Tapi kalau yang Laravel 8 itu abu-abu gelap, ya. Jadi itu tidak ada masalah, ya. Dan di Laravel 7 dan Laravel 8 perbedaannya juga tidak banyak. Jadi misalnya di sini di root/web.php, ya, di sana ada file, ada baris kode root get, ya. Kemudian di sini argumen yang pertama adalah slash, ya. Slash ini adalah alamat di sini, ya. Kalau di sini halaman utama itu sama dengan slash, ya. Kemudian parameter kedua berisi aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi ketika memanggil slash, dia akan mengarahkan ke view welcome. Di sini, ya, kita buka routes, kemudian web.php. Ya, ini kita hapus saja biar lebih mudah. Jadi di sini root slash, ya, ini halaman utama, ini diarahkan ke view welcome, ya. View welcome ada di
resource, ya. Kemudian view. Nah, di sini ada welcome.blade.php. Jadi kalau slash seperti ini akan diarahkan ke welcome.blade.php. Nanti halaman yang ditampilkan adalah ini. Jadi ini kalau saya tulis slash atau tanpa slash ini sama ya. Nah, ini adalah tampilan dari welcome.blade.php ya. Jadi kalau misalnya ini saya ganti ya, tidak saya arahkan ke sana, tapi saya echo misalnya halo. Nah, maka di sini akan tampil halo. Artinya routing slash ini akan langsung diarahkan untuk mencetak halo. Ya. Misalnya saya ganti halo, di sini selamat datang. Maka di sini saya ganti slash halo. Maka selamat datang. Kalau saya panggil defaultnya not found, karena di sini belum didefinisikan routing untuk slash. Ya. Jadi ini contoh routing untuk get. Ya. Jadi routing ini dipanggil menggunakan static method. Ya, kemarin sudah saya jelaskan apa itu static method. Ya. Jadi kita bisa memanggil metode itu tanpa membuat objeknya. Ya. Berikutnya, ini yang saya contohkan seperti yang tadi ya. Kita bisa membuat misalnya foo. Ya. Kemudian ini returnnya adalah hello world. Jadi memanggilnya di sini adalah slash foo. Ini adalah alamat URL-nya. Ya, di sini adalah tujuannya. Jadi selain get, ya, di sana juga ada metode routing yang lain. Ada redirect. Redirect ini mengarahkan. Jadi ada routing asal ke routing tujuan. Ya. Misalnya redirect, ya. Di sini saya buat routing redirect. Jadi di sini saya arahkan bahwa untuk yang jadi yang slash ini saya arahkan ke slash halo. Maka ketika saya akses, ya di sini slash itu akan mengarah. Oh sorry, ini tutupnya. Ya, dia akan mengarah ke halo. Jadi dia mengarahkan kalau ada yang memanggil slash, dia akan mengarahkan ke routing halo. Ya. Jadi di sini redirect ini mengarahkan dari asal ke tujuan.
Berikutnya view root ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk mengarahkan ke view ya. Kita tinggal menuliskan alamat ini URL, kemudian returnnya diarahkan ke view, kemudian nama view yang kita inginkan. Ya, di sana cara penulisan routing ini bisa kita tulis secara singkat dengan cara seperti ini. Ya, jadi bukan root get lagi, tapi root view. Kemudian ini adalah slash, ya, ini adalah URL-nya. Welcome ini adalah tujuan dari view. Sehingga yang kita tulis di sini lebih singkat. Cara mengakses di browser juga sama. Ya, tadi untuk view itu diarahkan ke resource view welcome.blade.php. Ini adalah contoh membuat view. Ya, misalnya di sini view alamat URL-nya adalah kontak, nama view-nya juga kontak. Ya, terus di sana saya buat resource views-nya, ya, ada kontak.blade.php. Isinya adalah ini. Ketika saya akses /kontak, maka akan muncul halaman ini. Ya. Jadi yang pertama saya ulangi, ini adalah alamat URL-nya. Ini adalah file view-nya, ya, yang disimpan di resources views, ya. Di sana filenya kontak.blade.php. Kemudian dalam routing kita juga bisa mempassing data. Ya, misalnya di sini alamat URL-nya, ini adalah alamat atau file view-nya. Kemudian ini adalah data yang kita passing, yaitu telepon, ya, sama dengan ini, ya. Kemudian di kontak, di sana kita echo $telepon, maka akan tampil seperti ini. Jadi ini passing datanya melalui routing, ya. Nanti kita bisa passing data melalui URL yang ada di browser. Ini jenis metode routing yang lain, ada get, post, put, match, delete, option. Nantinya akan kita bahas di dalam materi yang lain, ya, di materi yang berikutnya. Kemudian parameter. Ini adalah yang dimaksud parameter di sini adalah parameter di URL. Jadi di URL kita misalnya di sini /user/84. Maka nilai 84 ini bisa kita teruskan bisa ke view atau ke layar secara langsung, ya. Jadi misalnya di sini user/ ya kurung kurawal ID, ya, function $ID, kemudian di sini di echo user ID. Maka ini ketika kita ganti 100, maka yang di dalam ini juga berubah menjadi 100. Ya. Yang dicontohkan sebelumnya itu adalah parameter tunggal. Kita juga bisa membuat parameter lebih dari satu. Ya, misalnya di sini ada parameter post, ya, kemudian ini adalah nilai postnya, kemudian ada variabel parameter comments, ya, ini adalah value dari komennya, ya. Jadi ini bisa ditangkap dua-duanya, ya. Kemudian kita juga bisa membuat parameter yang sifatnya opsional, ya. Artinya misalnya di sini ada user, value-nya name, kita beri tanda tanya, ini artinya opsional.
Ini tidak diisi boleh, diisi juga boleh. Jika tidak diisi maka otomatis diisi John. Ya. Kemudian dalam routing ya kita juga bisa melakukan pembatasan parameter dengan ekspresi reguler. Jadi di sini ada syarat. Misalnya user ya value name ini dibatasi hanya untuk karakter alfabet misalnya dari A kapital sampai Z kapital atau dari A sampai Z biasa ya. Ketika di luar syarat ini maka akan ditolak. Contoh lagi misalnya di sini user/id. ID-nya dibatasi menggunakan angka integer ya. Nah, nanti ketika tidak menggunakan angka-angka ini, maka akan ditolak. Atau di sini misalnya gabungan antara angka dan alfabet. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan routing subdomain. Ya, misalnya domainnya adalah myapp.com. Ya, di sini berdasarkan account. Ya. Jadi account dari user yang digunakan .myapp.com itu bisa diarahkan ke halaman tertentu sesuai dengan akun yang dimiliki oleh user tersebut. Kemudian kadang-kadang kita juga memerlukan mengakses routing atau jalur saat ini. Ya. Misalnya menggunakan metode current ya. Kalau metode current berarti nanti ditampilkan secara full ya routing yang sedang diakses ya. Kemudian kalau membutuhkan namanya saja ya, nama routingnya bisa menggunakan current route name atau membutuhkan actionnya ya menggunakan current route action. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Nah, jika tidak ada untuk praktikum hari ini, tolong kalian buat routing ya untuk menampilkan hello world. Ya, ini kan paling gampang. Kemudian untuk nama routingnya terserah, nanti silakan dicoba. Kemudian membuat routing dan view profile ya. Jadi kalian buat view ya di di resource views ya, nanti di dalam directory tersebut kalian buat file profile.blade.php. Di sana isinya HTML ya. Kemudian Anda buat routing lagi mahasiswa ya namanya diarahkan ke profile. Dan yang terakhir membuat routing dengan parameter name dan dibatasi dengan karakter bilangan integer.